Assalamualaikum Bu Ari. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Is. Apa kabarnya Bu Ari? Alhamdulillah, Pak Is, kabar saya hari ini baik. Bagaimana dengan Pak Is? Alhamdulillah saya juga baik. Begini ya Bu Ari, sebelum kita melakukan coaching, saya selaku observer akan melakukan pengamatan dari proses coaching yang akan diperankan Ibu sebagai coach dan Bu Ais sebagai coaching. Nah, namun sebelum Ibu melaksanakan coaching tersebut, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan terkait rubrik penilaian dalam observasi saya. Ya. Nah, agar Ibu juga tahu ya. Nah, untuk rubriknya, satu itu diharapkan Ibu memiliki prinsip coach, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Yang kedua, itu menunjukkan kompetensi inti dari coaching tersebut, yaitu meliputi presence, kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot. Yang ketiga, menerapkan teknik rasa, dan yang keempat, menerapkan teknik letak. Bagaimana? Kira-kira bisa dipahami Bu Ari? Insya Allah paham, Pak. Oke, kalau Ibu paham, sebelum kita mulai proses coaching, ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan. Yang pertama, kompetensi coaching yang mana saja yang akan Ibu kembangkan? Baik, Pak, saya akan mengembangkan kompetensi yang pertama yaitu presence atau kehadiran penuh. Oke. Dan yang kedua mendengarkan aktif, Pak. Ya, dari mendengarkan aktif, kehadiran penuh, itu kira-kira mana yang lebih spesifik yang ingin Ibu kembangkan? Yang ingin saya kembangkan yang lebih spesifik yaitu pada presence, Pak, atau kehadiran penuh. Oh, bagus sekali. Lantas kira-kira apa indikator pencapaian yang ingin Ibu tuju dalam coaching nanti? Indikator pencapaian yang ingin saya tuju yaitu yang pertama, saya akan fokus kepada coaching saya, Pak. Kemudian saya akan menyimak dengan sepenuhnya tentang apa yang disampaikan oleh coaching saya, Pak, sehingga nanti coaching saya bisa menemukan potensi yang dia miliki begitu. Oke. Nah, semoga dari apa yang Ibu sampaikan tadi nanti dapat tercapai apa yang Ibu harapkan. Dan saya harap nanti prosesnya berjalan dengan lancar dan alurnya yang direncanakan tadi berjalan dengan baik. Baik, Ya, gitu saja ya Bu Ari. Ya, Pak, baik, Pak. Ya, nanti bisa langsung melaksanakan kegiatan coachingnya. Baik, Pak. Oke. Assalamualaikum Bu Ari. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bu Ais. Selamat siang Bu Ari. Bagaimana kabarnya hari ini, Bu Ais? Alhamdulillah sehat. Baik, dalam pertemuan kali ini adakah yang ingin Bu Ais diskusikan dengan saya? Ada sih Bu, ada beberapa permasalahan terkait saya sebagai wali kelas. Ini baru beberapa bulan ini saya mendapat amanah untuk mendampingi siswa. Di kelas saya itu ada siswa yang memiliki catatan kasus dari kelas 7 dan terakhir ini dia melakukan ini Bu, perkelahian dengan kelas 7 yang membuat saya resah. Ini bagaimana memperbaiki karakternya. Jadi ada murid yang perlu pemantauan khusus ya, Bu? Iya, betul. Gitu. Jadi tujuan dari bincang-bincang kali ini, Bu, melihat dari permasalahan yang Ibu alami, apa sih tujuan yang ingin Bu Ais capai pada hari ini? Ya, dari perbincangan ini saya mengharap semoga saya menemukan jalan keluar, menentukan langkah-langkah apa saja yang bisa saya terapkan untuk mengantisipasi agar anak tersebut tidak melakukan pelanggaran lagi. Oke, Bu, dari yang Ibu paparkan tadi, saya ingin mengetahui nih bagaimana Bu Ais bisa tahu jika murid tersebut memiliki beberapa catatan kasus. Ya, jadi memang anak tersebut tuh di sekolah saya sudah terkenal gitu Bu, di rapat-rapat ketika kami secara rutin mengadakan rapat untuk evaluasi, refleksi mengenai kenakalan remaja dari kelas 7, nama anak itu disebut.
ada, di kelas 8 juga ada. Ketika masuk kelas 9 saya mulai menyadari kan itu jadi anak bimbingan saya, misalkan saya wali kelasnya. Jadi saya menghubungi BK. Melalui grup BK saya bertanya bagaimana riwayat anak tersebut, kemudian karakternya bagaimana, kemudian kemampuan belajarnya bagaimana, dan juga kemarin saya sempat ngobrol-ngobrol juga Bu dengan wali kelas sebelumnya. Jadi mungkin wali kelas sebelumnya punya catatan tersendiri, jadi saya dari obrolan itu jadi kayak saya punya data anak tersebut, oh seperti ini gitu. Oh, ternyata luar biasa ya Bu ya. Untuk kasus terakhir tadi Bu Ais bercerita bahwa siswa tersebut berkelahi. Kemudian bagaimana ya kronologi kejadiannya? Jadi waktu itu saya akan masuk kelas, istirahat pertama. Saya melihat ini keramaian, anak-anak berkerumun, ada apa? Ternyata setelah saya dekati ada Rama dan anak kelas 7. Nah, kedua anak itu berkelahi, kemudian saya bawa ke BK. Terus saya dari pertemuan di BK itu saya jadi tahu kronologinya itu awal mulanya anak tersebut hanya bercanda main-mainan tanah, lempar-lemparan tanah. Itu sebenarnya ya bercanda tapi memang agak keterlaluan ya Bu ya, lempar-lemparan tanah sama temannya. Tapi tiba-tiba waktu murid saya melempar, lewatlah siswa kelas 7. Karena matanya yang kelas 7 nggak terima, langsung menantang, akhirnya terjadi perkelahian. Nah dari situ kemudian kronologinya seperti itu. Terus dibawa ke BK, ditangani, saya mendampingi, dan juga wali kelas 7 tadi juga mendampingi. Oh gitu. Jadi apa ini yang saat itu Ibu lakukan? Jadi setelah dari BK kan saya masih penasaran ya Bu ya. Gimana ini saya masih penasaran gitu latar belakangnya apa. Lalu saya ajak anak tersebut berbicara empat mata ya, kayak menerapkan ini Bu, disiplin positif itu. Saya melakukan pendekatan, saya ajak ngobrol, dan dari obrolan itu ternyata sekarang saya tahu Bu, dia itu kayak kehilangan sosok ayah karena dia kan tinggalnya dengan ibu, hanya dengan ibu, dan sekarang ibunya telah menikah lagi dan baru punya anak lagi. Jadi sepertinya dia kaget mungkin ya, sudah besar kok punya adik lagi gitu. Jadi mungkin itu untuk cara dia mencari perhatian karena kurang kasih sayang. Jadi karena kurang perhatian ya, mungkin seperti itu. Jadi sejak peristiwa tersebut, apakah ada nih perubahan dari Rama? Sejak saya ajak ngobrol itu dari hati ke hati itu ada sih Bu, cuma karena memang baru minggu lalu kayaknya ya saya ngajak ngobrol itu, mungkin belum kelihatan banget. Ada perubahan sedikit. Nah ini yang tapi saya masih was-was nih Bu, jangan-jangan besok ada lagi itu. Sekarang reda karena baru saya nasihati nih, tapi saya masih khawatir jangan-jangan nanti ada kejutan lagi nih yang kasus yang dilakukan. Kalau sudah berkali-kali juga ya Bu? Iya, karena riwayatnya seperti itu. Sudah riwayatnya seperti itu. Lalu Bu Ais, pernahkah berbincang-bincang dengan kedua orang tuanya dari murid tersebut Bu Ais? Pernah Bu, tapi selama ini tuh saya baru lewat WA, belum pernah bertemu langsung, karena ketika saya meminta nomor orang tuanya, selalu Rama ini menghalang-halangi, kayak menyembunyikan itu, takut dilaporkan mungkin ya. Jadi tapi alhamdulillah sekarang sudah dapat. Nah, rencananya saya mau intens menjalin komunikasi. Bagus Bu Ais. Nanti ke depan akan menjalin komunikasi dengan orang tuanya ya. Kemudian Bu Ais melihat karakter dari murid tersebut,
bagaimana langkah yang akan Bu Ais terapkan untuk membuat murid tersebut menjadi lebih baik lagi? Apa ya Bu ya? Kalau sementara ini sih yang masih kepikiran di saya itu, saya mau terus mendekati. Jadi saya akan menjalin hubungan yang personal dengan Mama, saya dekati agar terjalin chemistry. Kalau antara kita sudah ada chemistry, mungkin dia lebih terbuka gitu. Jadi bisa masuknya gampang untuk menasihati si anak ini. Terus yang selanjutnya apa ya? Misalnya, oh iya, dengan guru BK. Rencananya kayaknya saya akan terus bekerja sama nih, kolaborasi sama guru BK. Siapa tahu guru BK bisa menyentuh hatinya Rama dari sisi yang lain, dan juga terus komunikasi sama orang tua. Karena kalau di sekolah saja yang ini kita kan butuh ini ya Bu ya, apa namanya, kolaborasi, kerjasama antara orang tua dan guru. Jadi Bu Ais yang akan dilakukan pertama mendekati murid tersebut ya Bu Ais. Yang kedua akan bekerja sama dengan guru BK. Kemudian Bu Ais juga akan bekerja sama juga dengan orang tuanya ya Bu Ais. Wah, keren ya, bagus sekali. Jadi semua pihak dilibatkan ya Bu Ais. Kemudian Bu Ais nih, kapan nih rencana itu akan mulai melaksanakannya? Kalau saya rasa segera ya Bu ya, karena ini daripada nanti berlarut-larut, saya rasa ini perlu segera saya terapkan. Yang kemarin sudah saya terapkan itu yang menjalin ini hubungan lebih mendekati anaknya, tapi itu kayaknya butuh keberlanjutan lagi tuh. Jadi memang sesegera mungkin sih Bu ya itu. Jadi akan segera dilakukan ya Bu Ais, cepatnya supaya masalahnya cepat translasi gitu ya Bu Ais. Betul. Oke Bu Ais, jadi harapannya apa ini Bu Ais setelah rencana itu berhasil dilaksanakan? Harapannya nanti tidak ada lagi yang dilakukan pelanggarannya gitu ya, kemudian menjadi murid yang berakhlak baik, baik itu dengan teman ataupun guru, dan juga tentunya dengan orang tua. Iya, bagus sekali ini ya. Ternyata sudah ada ya solusinya ya Bu Ais, gambarannya ya Bu Ais. Ya, semoga harapan ibu ini nanti bisa terwujud ya Bu Ais. Ya, semoga. Lalu untuk mengetahui tingkat keberhasilannya, kira-kira indikator apa ini yang bisa Ibu amati? Indikator yang mungkin bisa saya amati perubahan sikap ya tentunya Bu, yang pertama. Kemudian dari hubungannya dengan temannya itu semakin baik atau tidak, dan juga saya akan melihat perilakunya dengan guru, kemudian presensinya, dan aktivitas di kelas. Kalau saya kan masuk kelas cuma 3-4 kali seminggu, dan siapa tahu itu anak itu kan cuma baik di depan saya. Jadi untuk melihat keberhasilannya saya juga akan tanya sama guru mapel lain. Begitu juga tidak di mapel lain, kalau bagus dari mapel lain akhirnya Wah, luar biasa ya. Memang kita ini kan sebagai guru nih, kita harus bisa menyelesaikan tantangan-tantangan yang kita hadapi kesehariannya ya. Sebagai pendidik memang ada saja yang masalah yang ada saja. Iya, terutama dalam membimbing murid-murid kita ya Bu ya. Oke. Nah Bu, kita sudah hampir sampai nih di akhir perbincangan. Dari obrolan kita ini pada siang hari ini, apa ini yang sudah Bu Ais dapatkan? Ya, saya mendapatkan pencerahan Bu, mendapatkan ternyata ada nih solusi beberapa langkah yang bisa diterapkan dalam menyelesaikan permasalahan yang saya hadapi terkait murid saya tersebut. Alhamdulillah ya Bu Ais. Lalu bagaimana perasaannya Bu Ais saat ini? Jujur saya lega Bu, ketemu Bu Ani, bisa cerita-cerita begitu. Jadi senang juga, ternyata solusinya itu tidak jauh-jauh dari sekitar saya, ternyata bisa saya lakukan. Ternyata Bu Ais juga sudah menemukan sendiri ya solusinya. Iya, tidak terasa ternyata bisa ya. Baik Bu Ais, alhamdulillah ya Bu, ternyata Bu Ais sudah menemukan solusinya. Iya Bu, ternyata sudah tercerahkan ini Bu. Lalu bagaimana perasaannya sekarang Bu Ais? Alhamdulillah saya merasa lega setelah ketemu Bu Ani.
jadi ya. lega, senang, enggak begitu kepikiran lagi Bu. Oke, Ya. baik ya. Alhamdulillah saya juga bisa ini ya mendampingi Bu Ais kali ini dan bisa menemukan solusinya ya. Karena waktu sudah habis Bu Ais, maaf ya karena saya ada acara. Lain kali kita lanjutkan obrolan kita ya. Iya Bu, saya yang terima kasih banyak sudah didampingi. Sama-sama Bu cerita-cerita saya. Ais. Baik, sekian dulu ya coaching hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas. Iya, terima kasih Bu Ari. Sama-sama. Baik Bu Ari, alhamdulillah sudah melaksanakan coaching ya. Ya. Oh iya, Bu, saya telah mengamati proses coachingnya tadi. Nah, dari situ saya ada beberapa catatan ya. Tapi sebelum itu saya ingin menanyakan beberapa hal. Sebentar ya, saya ambil dari catatannya tadi. Itu yang pertama, apa yang sudah Ibu lakukan dan apa yang sudah menjadi indikator capaian percakapan tadi? Baik Bapak, tadi saya sudah melakukan kehadiran dengan penuh Pak. Saya fokus mendengarkan apa yang disampaikan oleh coach saya. Kemudian saya sudah mencapai pada indikator yang pertama, melakukan research atau kehadiran ilmu. Yang kedua, saya juga mengajukan pertanyaan-pertanyaan untuk menggali identifikasi dari permasalahan coach saya. Yang ketiga juga saya sudah mendengarkan dengan rasa, dan selanjutnya saya juga sudah menggiring atau untuk mencapai tujuan dari permasalahan yang dihadapi oleh coach saya tersebut. Baik, apa yang sudah Ibu sampaikan sesuai dengan catatan saya. Ibu menunjukkan kemitraan, proses kreatif, dan juga mengajukan pertanyaan berbobot agar menggali kompetensi coaching. Ibu juga telah menunjukkan kompetensi coaching dan menerapkan alur tirta. Nah, kira-kira kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan setelah proses coaching ini? Baik Pak, saya ingin mengembangkan kompetensi sebagai coach Pak. Ya. Dengan cara saya harus sering melakukan latihan sebagai coach, ya, baik dengan rekan guru saya atau dengan murid saya di sekolah, atau bahkan dengan teman-teman di luar sekolah ya Pak. Bagus sekali. Nah, bagus Bu. Saya berharap semoga proses ini bisa menjadi bekal bagi Ibu ketika nanti berperan sebagai coach, sehingga bisa sesuai dengan alur tirta, dan semoga kedepannya Ibu sukses. Amin. Ya, Terima baik. kasih Pak. Itu saja, semoga Baik. sukses Ya, selalu Bu. terima kasih Pak, sama-sama ya. Silakan Bu, kalau mau melanjutkan kegiatan. Oke.